Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ba'du para jamaah majelis zikir kula kalih ingkang kula hormati, pertama monggo saya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saben iki kula panjenengan caket kempal ngerawi istighosah mugi-mugi kalawan panjenengan sedaya kanjeng kelahiran sewu-sewu saya dunia ngantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikan kabeh kalipun sholawat salam kita tetap dikematan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring dibedah melalui agami ingkang kula panjenengan cintai inggih punika agama Islam. Saya ulang-ulang kali ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sampai iki cuaca pun cerah. Beberapa hari hujan ya, beberapa hari hujan. Alhamdulillah dinten iki saged terang. Ibu-ibu ini mboten kuwatir malih nek ibu pembalan ini, karena situasi hujan ini paling sibuk niku emak-emak wong malih sing ada yuga sekolah. Wedi seragame lah garing. Iki perjuangan seorang ibu luar biasa. Makanya Islam ini sangat menghormati wanita. Islam ini sangat menghormati wanita. Jadi sebelum datangnya Islam, wanita ini benar-benar diperlakukan sangat rendah, hanya sebagai komoditi dan juga sebagai alat perempuan. Jadi derajatnya sangat rendah. Dan datangnya Islam, wanita ini derajatnya benar-benar diangkat. Makanya sangat dianjurkan, sangat diwajibkan untuk menghormati seorang wanita, entah itu istri, bahkan lebih-lebih seorang ibu. Jadi harus benar-benar dihormati. Wong wedok temriyo ini betul rezeki. Istrimu adalah ladang pahala. Makanya jangan sekali-kali memperlakukan istri itu kasar. Ya wahai istri, salah ya apa ya? Didudukan, dilungguhi. Nek dari wong Jawa niku dilungguhno. Dadi oleh jamu. Itu perasaannya sangat halus. Ini salah nopo mawon yang istri ini dilungguh nanti jalur. Ini yang dilungguh langsung ditekak ngomongnya. Tidak oleh kasar, langsung ditegak. Ini dilungguh tidak ada di sini. Dan pada umumnya kan perempuan kalau sudah diajak ngomong dari hati ke hati itu lebih ngenek dibandingkan salah lalu dikepung. Karena tidak masuk ke dalam hatinya malah menjadi dendam. Itu makanya Rasulullah mencontohkan seperti itu dengan kasih sayang. Itu umum itu sifatnya seperti itu. Kalau salah dinasihati dengan baik, karena ingat ini malah itu sing cepat tengah sini dimana ini dikepung. Dikepung itu memang ada perintah salah itu dipukul. Itu opsi terakhir. Tapi biasanya perempuan secara psikologis nek salah dilungguhno dikandani
cara api disentuh hatinya itu lebih mengena timbangani dengan cara kasar. Ngoten Bu. Itu Islam yang mengajarkan seperti itu. Itu untuk mengangkat derajat perempuan memang di dalam Islam diatur secara khusus bab-bab tentang wanita. Bahkan di dalam Al-Quran pun diabadikan nama perempuan An-Nisa dalam surat An-Nisa untuk menghargai perempuan, perempuan seorang wanita. Dalam dulu waktu zaman jahiliyah perempuan itu hanya sekedar sebagai bahan komoditi, sebagai bahan taruhan. Kalau zaman biyen pada zaman jahiliyah seorang laki-laki yang sedang berjudi dikala dia itu habis hartanya sebagai taruhannya, duit entek, sembarang entek, binatang ternaknya dijadikan bahan taruhan, umai di taruhan, hartanya dibuat taruhan, nek dono meneh bojone digawe taruhan. Itu zaman dulu. Iki barang taruhan ngono. Aku nek menang bojomu tak pek ngono. Nek aku kalah, aku melok bojomu. Jadi dono kalahe. Padha karo saya barang, kamu sing nemono barangku, nek wedok tak pek bojo, nek lanang bojone tak pek. Tapi kalah menang nyiri. Zaman biyen ngoten, zaman jahiliyah itu wanita jadikan bahan taruhan. Moro-moro sampe melok iku Dik ngau kalah, sampe tak karuno. Bagaimana perasaan seorang wanita? Zaman jahiliyah itu luar biasa rendah derajat perempuan. Bahkan waktu itu keluarga-keluarga yang mempunyai anak perempuan dianggap sebagai aib. Jadi aib hanya menjadi aib. Jadi kalau ada bayi-bayi perempuan dibunuh sudah lazim waktu itu. Makanya datangnya Islam untuk mengangkat derajat kaum wanita. Cara berpakaian juga diatur dalam Islam supaya derajat kaum perempuan menjadi lebih dihargai. Jenengan kayak baju sari menutup aurat itu dalam rangka untuk meningkatkan derajat kaum wanita, bukan membatasi. Doa keluyuran barang itu. Padahal lanang nyocok itu. Ini bentuk kasih sayang. Dek ojo anu Dek. Wis ini kan generasi ini no saya bukan TikTok kan. Nggih. Kalau kadang mau TikTok kan boleh saya. Karena sudah mulai malu, sudah mulai langka. Butuhnya aplikasi ini. Kalau aplikasi itu dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, karena di dalam TikTok kan semua buruk, cuma akeh-akeh. Makanya ulama itu menghukumi, ulama mutakhir ini, karena zaman dulu tidak ada TikTok, zaman ini Kanjeng Nabi loro TikTok. Jadi ulama-ulama ini tuh terus apa istilahnya ini? Menghukumi makruh. Jadi kalau akeh elek nggih tinggalkan teman-teman. Jadi dalam TikTok enggak kabeh elek, nggih banyak juga napa istilahnya postingan-postingan kebaikan-kebaikan. Jadi kiai terus kata-kata motivasi itu juga bagus. Cuma enggak sedikit juga yang jelek. Nah, teman-teman itu seperti pisau itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, juga bisa terjadi sesuatu yang berbahaya. Tinggal yang memegang. Yang nyekel itu chef, tukang masak, emak-emak itu masak no bojone, masak no anaknya, jadi ganja, jadi pahala. Coba sing nyekel preman, dijadikan alat sebagai pemeras orang lain, bikin rampok, bikin begal, itu pisau. Sama dengan aplikasi-aplikasi pada itu. Jadikan media sosial itu sebagai alat untuk menyebar kebaikan. Itu. Makanya kalau kadang ketika ngerti nyatanya di kertas semerah, nggak orang, Ustaz TikTok itu aku udah orang, Ustaz dia udah kuper. Gini, kita kalau ini kudu orang. Hanya tidak memutuskan sesuatu itu harus tahu dulu. Makanya kadang-kadang orang bertanya, kenapa babi itu diharamkan oleh Allah, di dalam agama diharamkan, anjing itu jelas-jelas binatang yang najis, tapi kenapa Allah menciptakan babi, menciptakan anjing? Jadi
saiki Allah itu menjadikan hukum haram halal. Ya kudu ono barang lho. Saat ini tentang Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kalau makan babi itu haram. Di dalam agama sudah ditetapkan bahwa hukum anjing itu najis karena air liurnya najis. Tapi Gusti Allah nggak gawe, bukan menciptakan anjing, bukan menciptakan babi misalnya. Kan orang yang bingung yang tiru pada babi, gampang mau jawabannya. Makanya Allah itu menciptakan sesuatu di dalam dunia ini kemudian lengkapnya dengan berbagai aturan, yaitu tadi memberikan pelajaran kepada manusia. Ini yang nggak boleh, ini yang boleh, ini yang halal, ini yang haram. Sama halnya waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, ditaruh di surga. Kamu berbuat apapun di surga monggo. Tapi satu yang saya larang, mendekati buah pohon kulti, buah kulti. Jangan didekati, didekati aja kamu. Saya larang, apalagi kamu memakannya. Jadi masih ada larangan. Tapi besok pulau jenengan kalau sudah hari pembalasan surga neraka, mungkin pulau jenengan masuk surga, di sana sudah tidak ada larangan apapun. Kewajiban sholat bukan sudah. Kewajiban sholat itu hanya pada saat kita hidup di dunia. Makanya pada saat kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia, perbanyaklah untuk berbuat ibadah. Karena nanti di akhirat sudah Allah ada kesempatan seperti itu sudah. Tidak ada kesempatan lagi untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ini, karena dunia itu dunia darul aman, tempatnya aman. Wal akhirat darul jasa. Dan akhirat adalah tempat hasilnya. Tadi jenengan sholat, jenengan amal ibadah, jenengan apapun yang jenengan kerjakan di dunia ini, kebaikan-kebaikan di dunia ini nanti memetik hasilnya di akhirat. Kok di dunia aja Allah memberikan kebaikan-kebaikan, fasilitas-fasilitas rezeki, itu merupakan ujian dari Allah. Kita tahan betul dengan apa yang diujikan oleh Allah. Dan kebanyakan dari umat Rasulullah Muhammad SAW pada saat diuji dengan kemiskinan, kekurangan harta, banyak yang lolos. Tapi nek diuji Gusti Allah dengan kesenangan-kesenangan, ada yang boten. Hanya Rasulullah dulu pernah sanjang dari penyakit di akhir zaman itu, tiang itu setunggal yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Kathah tiang niku sing seneng dunia tok tanpa memikirkan akhirat. Dunia tok sing dipikir, sampai akhirat itu lali. Napa? Kewajiban untuk menyembah Allah, kewajiban untuk melakukan kewajiban sholat itu lali. Sing perlu itu sing dieling-eling, sing dicintai hanya dunia, bahkan kepentingan akhirat yang sangat mutlak. Gitu ya. Berulang-ulang, kepentingan akhirat yang sangat mutlak kita butuhkan nanti sering ditinggalkan, kalah dengan kepentingan dunia. Wahai sholat yang gawe ditinggal ya. Alasannya ekonomi. Tidak sadar orang-orang seperti itu bahwa kebutuhan dunia kita sudah ditanggung oleh Allah, dan kita tidak boleh mengintervensi yang Allah urusi. Jadi urusan dunia bukan jenengan, urusan Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah sudah menjamin kebutuhan rezeki. Setiap yang melangkah, setiap yang berjalan di atas bumi, Allah sudah menjamin kehidupan dunia kita. Sehingga jamin itu apa? Sehingga Allah bukan jenengan. Akhirate sahabat-sahabat jenengan takwa ke Gusti Allah, iman ke Gusti Allah, tinggal jalani. Dunia akan dipenuhi oleh Allah sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, dan Allah yang paling tahu dengan kebutuhan kita, bukan manusia. Doa Pak, doa adalah harapan manusia. Ini kadang-kadang doa orang, harapan orang dibungkus dengan nafsu, dibungkus dengan keinginan. Jadi kalau kadang-kadang keinginan yang berlebihan, dungo yang mau bojoku limo ya, karena nafsu kepingin ini bayang-bayang lo indah. Ini sangat jomblo-jomblo, pingin motor siji, kepingin loro, telu, pingin papat, rumah siji tiga, kepingin loro, telu. Ada apa? Keinginan yang dibungkus dengan nafsu. Tapi kalau kebutuhan, ya Allah yang tahu, dan Allah pasti loh ini. Bahasanya itu seperti itu. Allah
pasti memenuhi setiap kebutuhan manusia. Pasti. Mesti enggak pasti itu akhirat. Ya kadang-kadang mau hal gimana kata ini. Mari terus sekalian dengan yuhibbul dunya wa yamsuna akhir. Akeh wong iku sing seneng nang dunya tok sampai hal ilang masalah akhirat. Kulo jenengan iku lho. Ya kaya sing dunya niku nek dihitung dengan waktu akhirat lu cak jam setengah. Cuma 1 jam setengah. Kalau itu kan waktu akhirat. Oh di dunia nih loh. Karena umur umat Rasulullah tidak lebih dari 70-80 tahun. Kanjeng Nabi sudah tahu. Umur umat Rasulullah tidak jauh dari situ. Nek dikek 70 lebih, 70 lebih. Ini wis bonus dari Allah. Makanya itu Allah itu paling senang karena ada orang tua yang ibadah. Tapi Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Ini apa namanya? Nek wong tua ibadah wayahe. Ono wong tua umur 50 sudah senang diskotik berarti kurang ajar. Wis tuwek mampu lemah yo ke karo pura. Tapi ndak ngerti ngono kuwi. Boleh terlalu ngombe campur nyawone. Kadang-kadang keluar itu wong alasan kadang. Bosan, nek kepengin dawa umur iki. Jare ini malaikat itu nek ana omah dikeki patung, mboten mlebet kok. Dadi kula niku kepengin dawa umur. Nggih omah kula paringi patung, cek malaikat iku ndak iso mlebu. Sing ndak iso mlebu malaikat rahman, tak gelem mlebu ana wong omah kaya patung. Tapi nek malaikat maut ya brobos ae. Malaikat Israel itu amal hotel-hotel karo patung, nek wayahe dicampur lawan sampean. Pasti sampean sing tadi patung, apa kita di patung. Pancen ae. Kadang wong iku kadang lucu kadang. Gawe cara seperti itu, mau lari dari takdir, dari ketentuan Allah ya enggak bisa. Makanya apa rugi kalau diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia disia-siakan begitu saja. Ngomong akhirnya musim ngeten sing bingung ibadah sing wedi. Sing wedi wae bola wedi sih. Wedi sih. Kok koyo di sepuro dosane. Dadi kok keinginan-keinginan macam-macam, Bu. Makanya kita harus bedakan. Kadang-kadang ada orang yang beribadah, wirid atau apa, punya keinginan-keinginan duniawi. Contohnya, masih tidak dunia misalnya ini. Masalah duit, kepingin sakti, kepingin liber, katanya. Uang kadang wiritan, dia mulai tahajud di puanteng. Kok ada keinginan kepingin iso liber, bisa terbang. Nek ngono aja dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan nek kepingin iso liber, tahajud, wiritan, poso, kepingin bisa terbang. Jangan jadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya Superman. Bisa apa sampean? Dadi umatnya Kanjeng Nabi, nek ada keinginan bisa terbang. Jadi umatnya Superman, Batman, apa malah Superboy ngono niku. Nek umatnya Kanjeng Nabi kepingin kedot buat makan baco. Iya, soal tadi umatnya Kanjeng Nabi ngono. Jadi umatnya gopang. Manusia bajang, berkulit bajang, semua itu tidak akan menolong kita di saat kita menghadapi malaikat maut, di saat kita didatangi munkar nakir, besok ditakoni mulo kebal, udah Allah sudah, itu hanya keilmuan dunia. Tadi saya dengar hati-hati, nek nonton pikir, wirid malam, qiyamul lail. Ojo sampai ada keinginan yang lain selain ingin ridho dari Allah. Ridho dari Allah di atas kenikmatan surga. Oleh ridho dari Gusti Allah itu keindahan ridho dari Allah, kenikmatan ridho dari Allah, kebahagiaan diridhoi Gusti Allah melebihi keindahan kenikmatan kebahagiaan memperoleh surganya Allah. Dan tidak diridhani oleh Gusti Allah. Apa ae dunia ini kena akhirat kan kena. Urip di dunia enak, di akhirat lebih enak maneh. Sudah, dan itu semua hanya Allah. Belum jangan tugasnya beribadah hanya karena Allah. Tidak orang keinginan dunia ini. Pak, boleh dong. Doa dulu. Ya tetap doa itu tetap karena tuntunan. Tapi jangan mengatur Allah.
Ya Allah, kula kedangetan ya Allah. Kula niku wis tahajud, kula wis sembahyang salat ning masjid jamaah. Kudune kula ngeten, kula tak Gusti Allah. Kok mencari aku ada Gusti Allah. Masih pun sembahyang ini ibadah ini ada tak cemurung rokok ya apa itu urusannya Gusti Allah. Urusannya Allah. Kan ada mesti kadang-kadang ini. Tidak mesti ada orang kayak kok sholat rajin, tapi peranginya buruk itu ada artinya buruk dan yang tahu hanya Allah. Makanya saya kadang suka beli, kadang-kadang ada orang, sebagian orang nanti jangan ngomong itu sampai-sampai hati ngocei di sini langit, sampai-sampai hati ngocei di sini langit, sini jauh ngomong ada cili-cili, gitu nih bro. Lu ada dijawab nggak bodoh, jadi ini makom tidak nutup. Lu sih kalau makom itu Gusti Allah yang tahu kedudukan kita dengan Allah adalah Allah, bukan manusia. Nek manusia lu nganggit dok beranggapan saja. Kalau sudah dijangkiti hal seperti itu, akhirnya merasa benar sendiri. Kalau sudah benar sendiri, akhirnya timbul ilmunya iblis. Hati-hati. Iblis itu alim. Apa soal asbabul nuzul, semua tahu sejarahnya Rasulullah, semua tahu. Ilmu itu sudah tahu. Maksudnya ilmu agama Islam semua tahu. Iblis cuma satu elek iblis rumongso. Wong nek rumongso niku kudu celoko wis. Wong nek rumongso celoko karena akan bertambah ilmunya, hatinya menjadi keras. Rumongso pintar, rumongso alim, rumongso soleh, rumongso rajin dewe, rumoso istiqomah dewe, hati-hati. Seperti itu akan keras hatinya, tidak akan menerima nasihat kebenaran dari orang lain. Rumoso seperti itu, dia tidak tahu kalau sedang dijerumuskan oleh setan. Hati-hati. Yuhibbul dunya wa yansawna al-akhirah. Banyak orang yang senang hanya kepada dunia sampai lupa terhadap urusan akhir. Wonten malih kata Kanjeng Nabi penyakit yang merusak hati orang, yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Wong seneng yuhibbuna dunya, yuhibbul mala, seneng nang harta itu. Sampai lali nang hisab. Nah, hisab lali. Kula jenengan besok niku bakal dihisab. Makanya kenapa niku Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Dan itu doa sunnah. Cuma tidak ada yang berani meminta seperti itu. Ya Allah, mugi-mugi kula niku nglarang kowe. Boten wonten ya. Boten wonten. Karena Rasulullah itu doane kan ada disogeh. Napa? Karena orang-orang yang miskin ternyata mempunyai keutamaan dibandingkan dengan orang yang kaya. Nggih nek sugih dermawan. Nek sugihnya itu sugih duit. Kan saiki umume ngoten. Sugih dermawan uang ya Allah. Wong seneng wewe yang dosa tangannya selalu memberi. Nah, ngono sering wewe. Karena itu sebagian dari tanda-tanda orang yang beriman. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal mampu memberi. Nek dono tersenyum niku sedekah. Wajahun malihun, wajahnya selalu berseri-seri, tampak berseri-seri. Senyum kepada setiap orang, tapi hatiku jangan yang ngoten. Guyu dhewe ya minum sepeda motor, garing untune. Tapi kalau orang yang miskin tapi mampu memberi itu juara sekali. Dan Allah paling cinta terhadap orang seperti itu. Bahkan ada satu hadis itu dari Ibnu Abbas ya, dari insya Allah dari Ibnu Abbas, nanti saya cari redaksinya lagi. Bahwa bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, seorang yang miskin dibaca secara ikhlas. Mocone wong miskin, wong fakir niku maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar satu kali dibaca dengan ikhlas, dengan bacaan orang yang kaya yang sama ditambah dengan 1000 dirham. 1000 dirham itu padha karo 39 sakmene ya 40 juta lah. Sama dengan 40 juta. Itu tidak sebanding dengan bacaan seorang fakir yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah satu kali itu terus Kanjeng Nabi. Jadi
keutamaan seorang yang fakir miskin itu bacaannya jika dibanding dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah orang yang kaya bahkan ditambah dengan 1000 dirham tidak bisa membandingi bacaan orang miskin yang membaca yang sama. Dibuang miskin takoni besok min haina summa ila aina kula biyen jenengan golek dunya teko ndi matuni nang ndi iki takoni besok. Makanya orang yang miskin itu lebih banyak di dalam surga. Ada riwayatnya dilihat napa niku ada riwayatnya hadis Rasulullah SAW bahwa di surga kebanyakan orang-orang miskin. Makanya itu para wali, para aulia, para nabi banyak-banyaknya kebanyakan. Ya ada nabi yang kaya itu banyak, Nabi Sulaiman kaya. Tapi kebanyakan dari mereka adalah hidup miskin. Karena memang diatur seperti itu oleh Allah. Orang yang bersahabat dengan akhirat biasanya tidak bersahabat dengan dunia. Hanya orang-orang yang tertentu oleh Allah memang dianugerahkan bisa bersahabat dengan dunia dan bisa bersahabat dengan akhirat. Akhirnya kaya, sugih tapi dermawan seneng wae. Tapi umumnya kebanyakan orang yang kaya berduit jika jero bathuk ciut koyo bedes. Tangannya digegem ditualene dibungkus kaos kaki, dibualene ambek tali utang. Nah kira-kira enggak tahu ngekei ono wong sambat ono wong anu ndak ro wis pokoke aku mangan kok tangku warok mengatakan seperti itu. Dan itulah yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka yang paling dalam. Nah, makanya beruntunglah bagi kita kalau Allah menganugerahkan harta, menitipkan harta kepada kita. Tapi kita mempunyai sifat dermawan. Nah, kalau nek ndonga Gusti Allah, ya Allah, mending kula urip ngene-ngene enak timbangane kok dunyane akeh cedhek nang maksiat. Ya, ya apa? Dunyane akeh nyemplung neraka. Ya nek mati wong enak di dunya kok dugem terus bengi wae. Joget kau pural wae. Kalau kita mati, lah bakal mati kabeh, Pak. Bakal mati dihisab. Satu saat itu ada sahabat Rasulullah namanya Sa'labah. Sa'labah itu melarat, saking melaratnya kehamilan gue. Tapi beliau itu rajin ke masjid. Bahkan sebelum adzan beliau sudah ke masjid. Ini itu Sa'labah. Wadal oleh wajib. So sembahyang jamaah rutin istiqomah. Tapi wonten eleke Sa'labah ini. Mari salam mesti mlayu mulai. Ndak donga ndak wiritan dhisik katanya. Kadang wong ono sing ngomong niku nek wiritan setelah salat itu bid'ah. Niku iki tak ro hadise. Tak riwayate ngono. Niku jare ono yang ngoten-ngoten iki. Mari sembahyang mlayu cuing. Padahal hadisnya sahih. Nih. Wiritan setelah salat bid'ah biasmu. Salah baru ngoten. Setelah sholat, wah gak usah wiritan, gak usah tunggu mulai. Setiap hari sholat, langsung mulai. Setiap hari sholat, mulai. Akhirnya Rasulullah tahu, ditanya, bisa apa? Sampeyan iki lho, men mari sholat gak wiri. Ndak dungo nang Gusti Allah, langsung mulai. Kenapa kamu kok terburu-buru pulang? Koyo-koyo wong sing tak kerasa di masjid, kan? Ciri-ciri orang yang beriman bertakwa itu seneng di masjid, kerasa di masjid. Koyo iwak itu kerasa di banyu. Tidak kerasa di banyu berarti iwak itu bosen ambekan. Ngono dicoba terus iwake kan mati, Bu. Ikan itu bernafas dengan lisan. Paus itu bernafas dengan apa itu? Paru. Binatang apa itu? Dudu ikan ya. Wong iki wis salah apa? Ikan paus, padahal dudu ikan itu paus itu termasuk mamalia. Dia bernafasnya itu berarti menjujur dengan paru-paru mamalia. Sapi dengan paru-paru, monyet dengan paru-paru. Belalang bernafas dengan apa? Kalau apa nih? Ini Pak Guru. Kalau belalang bernafas dengan kehendak Allah. Seorang mikir ini.
Akhirnya ditanya sama Rasulullah, sampai ini kok ada kerasan oleh masjid, kayak mau kafir ya. Kerasan di masjid. Boten ya Rasul, sebenarnya saya tuh senang di masjid, senang saya di masjid. Tapi ada satu yang membuat saya itu kepingin pulang, karena di rumah saya istri saya itu menunggu pakaian saya. Nanti sembahyang bisa, tapi nunggu kelambi sing api kali itu iki dok. Nanti satu kali itu dok, saking ngomongati. Jadi sholatnya itu bergantian dengan istrinya yang di rumah, gantian kan kainnya, sarungnya lah. Kelambi ini sing api sing mantel, liane dok ono. Akhirnya saya pulang mesti gantian baju, karena istri saya menunggu di rumah. Dia pulau juga akan ya Rasul, terus saya pulau sakit, tadi wong sugih. Pulau nek wong sugih, nek pulau sakit sugih, pulau pasti rajin ke masjid, istiqomah ke masjid nih. Biasa orang yang turun sugih. Kalau umum macam ni, wong nak beli mobil, kan cita-cita ni beli mobil. Pak Ustaz, kalau saya doakan punya mobil, kalau sudah punya mobil nanti saya makan supaya tak koncengi lah wis. Nanti tak pernah cetung game motor yo tanggane dikit iku tok. Tek ngono tok. Masih tanggane mlaku. Ada nih wong di sepeda kepingin di sepeda. Jadi liwat rumah kan krangkul liwat. Di pulau muni alhamdulillah sepeda temenan gitu. Ini liwat griya tadi kepingin di sepeda. Sepeda kasel kan warang ya. Ya Allah, ibu kulo sepeda kasel tadi. Oleh seminggu kok rupanya liwat tengah jadi griyo krangkling itu nggih alhamdulillah berarti bungone terkabul ijabahi iku wis krangkling liwat ning ngarepe omah. Sedang kula ningali lah kok ono sepeda berarti mobil sol sama. Ya. Akhirnya diberi oleh Rasulullah seekor kambing meteng maneh. Ya kok bapak di sapa? Mas Eko lah ngelakonnya. Bisa kok ketang. Diberikan risalah Allah beri risalah muka-muka barokah untuk salah. Harus boleh. Kami ngingu, muka-muka tadi barokah. Dingu dong, salah apa? Dingu, jadinya wedul meteng mana langsung kembar. Ibu teng kembar kaya sapa? Sampeyan wedhus kembar wah kok kula. Yo kembar wedhus. Nyata nggih. Mana ditukokno sapi. Sapi ini meteng. Ditukokno unta. Wah, kira itu sibuk sekali. Istilahnya semarang unta nggih. Sing gulune dawa nggih. Sapi semarang nggih. Nggih, sing gak ada kolesterol itu apa niku ojo nama-nama mangan sapi, mangan wedhus. Tapi kan kemarin itu ada yang saya anukan ya. Tamu itu, pasien itu wis darah wis dhuwur, kolesterol wis dhuwur. Dadi kula sancang tempat sampeyan ojo terlalu banyak makan daging kambing, jangan terlalu banyak makan daging sapi. Sapi itu mengandung kolesterol, ngamuk Pak. Kula mau tenang. Gimana Pak Ustaz? Sapi itu kok mengandung kolesterol? Loh, kira menurut penelitian yang namanya nggak percaya makan sapi cengal dulu nih karena kolesterolnya tinggi. Ya enggak kalau sapi mengandung pedet, bukan mengandung kolesterol. Wonten lah sapi mengandung kolesterol nih. Wah ini apa? Nanti sapi mengandung pedet. Jadi mengandung di mana? Maksudnya itu kandungan dagingnya itu banyak kolesterolnya, bukan maksudnya ngandung ini, apa itu? Pulau apa buyur? Kayak buyur. Nek buyur kan kalau pulau mulai kilo ini kudu dhuwur, sampeyan ku wis mari buyurane kayak buyur. Iya. Negara orang dibedheki apa carane mlebokno sapi nang kulkas ngoten niku, sampeyan mikire sampai saka ngiru tak setek bedheki ngoten sampai setruk. Ya apa carane Pak Ustaz yo mlebokno sapi nang kulkas. Kok bedheki ngoten sampai setruk. Padahal jawabannya nggih gampang mlebokno sapi nang kulkas, ya kulkas dibuka, sapine dilebokno, pintune ditutup. Ya ora cukup Pak Ustaz. Lah sampeyan takon cukup apa jawab takon carane sapi, ya apa carane sapi dilebokno nang kulkas. Masalah cukup dong enggak itu urusanku. Jadi kalau mau kemarin, ya apa caranya mau lebokno gajah nang kulkas? Ya gampang kok tak kulkasnya dibuka, gajahnya
sapinya dimasukkan, pintunya ditutup. Yo ora iso lah, terus jenengan ngoten. Lah si ono sapine digelulurkan ngoten. Dibuka pintunya, sapine ditolong gak cari dulu. Ya Allah. Ini mungkin. Akhirnya dibawa pulang, makanya beranak banyak. Akhirnya sang Labah itu semakin jarang ke masjid karena sibuk mengurusi dunia. Sibuk mengurusi dunia. Ibu makanya maknanya kenapa orang-orang yang soleh itu nopo itu kepingin hidupnya melarat itu. Sibuk, akhirnya sih biasa nang masjid, tidak nang masjid. Biasanya sholat jamaah nang masjid, tidak belum nang masjid. Karena sibuk mengurusi dunia. Dan takoni nang sahabat-sahabat liyane, nang bisa labare waktu terus dari Nabi. Cuma namanya anu iki bahasa kula kanjeng Nabi ono muni rek ono mboten wonten. Sampeyan kadang-kadang bingung mikire, Pak Ustaz golek kitab apa kok muni rek kanjeng Nabi. Ya ono niku bahasa kula Jawa Timuran kan rek, ngoten nggih. Anu, ya Rasul sibuk narik. Papa Salabah sibuk narik. Nggih. Kan sakniki papa masih ngarit kan papa. Karena di sini tadi kalau tahu dia nanti papa tuh, anu papa kasih ngaret om, ibu, oh mama om, nggih, mama kasih masak kedelai. Ya Allah ya. Saat ini nggih, setuluannya saat ini, jenenge dono sing elek, zaman biyen jeneng SD rekan-rekan kula Soeharto, saiki dono Gabriel. Tak tunggu ada itu ngomongnya gitu. Dari itu jenenge wae Natasha. Tak tunggu ada itu bener. Saiki nomor jenenge elek iki. Zaman biyen resep wonten-wonten. Cikra wonten nggih. Tadi udah terus aku ini kali guyon nggih, karena ini kesane kali nunggu yang lain. Santai mawon. Ngaji temu iki santai guyu. Sampai nek ngaji iki ndak dikene guyu. Teko omah supek sing tukaran ambek bojone sing nang nggotan. Ngaji teng majelis digawe tegang-tegang. Boleh sampe tambah bermut. Malah kok anyang-anyangan wali-wali cucut. Ceria. Ditanya ya Rasul kemana? Salah baru ada yang Rasul dia sibuk mencari rumput. Akhirnya terus seperti itu. Akhirnya diambil lagi oleh Allah hartanya. Makanya beruntunglah bagi kita yang dianugerahi oleh Allah kekayaan, dianugerahi harta, dititipan harta oleh Allah, mampu memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Karena agama ini bukan hanya butuh teori, agama bukan ngomong tok, butuh teori tok, bukan, tapi lebih dari itu melaksanakan apa yang menjadi perintah dalam agama. Nek teori tok Ibrahim, Pak, mari jamaah sekalian, kita harus jamaah ke masjid. Ulo nggak tahu nang masjid. Kan malah dipentungi nama mereka kalian. Besok kalau kita mau dilambil, kayak kajian mau nang masjid jamaah, kon turu di rumah. Ini kita hati-hati lah. Gimana nggak solo tadi kiai yo? Solo pak, bikin kiai bantah tok ya entah. Enak. Tapi nggak ada makna. Sekarang kan banyak nih kiai-kiai seperti yang. Saya waktu tenang loh, tamu. Jangan ngomong apa undangan. Mereka seperti itu akhirnya tidak bermakna, belum makna. Tapi kalau orang-orang yang berbicara dilaksanakan, insya Allah akan berimbas kepada jamaah yang lain. Jadi makanya lu hati-hati Pak, masuk pulau ngomong ini ngati-ngati pulau ini. Mau dengan jamaah, mau dengan tahajud, mau dengan maca Quran, kula tiyang kok ibu tuh ngakoni dhisik. Ora durunge ngoten iki. Niku namanya kelakuan toreko seperti itu, bukan hanya teori. Berteori banyak yang bisa. Tapi melaksanakan teori itu yang tuh. Makanya dalam agama itu ada salah amanu wa amilus saleh. Nih, iman beramal saleh. Sering-sering weweh, ojo mati-mati kula duit. Ya belai ngoten iki. Makanya harta itu ada hisab dan menjadi penyakit bagi umat Rasulullah di akhir zaman. Yuhibbuna mala wa yansawna hisab. Mereka
Amerika itu banyak orang-orang hanya cinta terhadap harta sampai lali nah hisab perhitungan. Ini haina sumailah dihisab besok pulau jenengan. Dihisab dari apa yang kita lakukan di dunia. Semua ada hisabnya. Hanya hati-hati. Kita tiap hari membuat dosa. Tiap hari kita membuat dosa. Pulau jenengan dulu bani Adam khata'un wa khawal khata'in at-tawwabun. Tapi seapi-api wong sing gawe dosa, sing bermaksiat, sing makruh perbaiki diri. Masih pulang di sana. Saking pinternya Allah, saking kasih sayangnya Allah, kebaikan Allah menutupi aib. Nek dosa itu ditampakkan oleh Allah, tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak tampak dosanya. Dosa diserupakan seperti bisul, borok. Dono satu masih kiai ustaz atau apa itu yang tidak punya borok, semua pasti punya borok. Itu termasuk borok. Saking pinternya kasih sayangnya, kebaikan Allah menutupi aib kita. Nah, kebaikan Allah seperti itu jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Mojo Gusti Allah mau pengampun ae gampang wis engko anake jauh sepuro nek cedek-cedek nanti mati. Wah, sampai nanti mati ya. Saiki malaikat iku ndak makli sing tuwa, makli sing enom. Masih wis ndak iso apa-apa di kasur, kadang-kadang sing dono malah sing tunggoni dadi ping telu. Ndak ana jeneng menarik ngomong ngoten. Baru saiki arek ngomong ngombe minum sampai mabuk gocengan kalau apa jamu kalau murah terdengaran. Ini orang truk mandek kok diwantem buat. Di dasar nanti awalnya di kunir dan di macam. Coba aja ini ya apa kata saudara dulu. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Minum obat kuat, kopi kuat, minum Viagra, pil biru, melayu ini lokalisasi, saking sewenang-wenang, ngomong aneh lu, untuk terus silahkan pukis ngono lu, wah terus saking semangat ya mati kena jantung, kakek lu dia pak, kuat, mati ini dalam keadaan seperti itu. Tidak boleh dibaleni. Lu jenengan nang malaikat minus kita, udah boleh tobat dhisik. Yo ngono nek matane. Makanya apapun itu di dalam agama itu orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya, kebiasaan pikir, ya bisa kebiasaan istighosah, kebiasaan qiyamul lail, kebiasaan qiraatul Quran, kebiasaan wewe. Nah, tahu pada saat itu Allah mencabut nyawa kita. Lu cek ngoten niku lho. Makanya diseneng-seneng no marang barang kebaikan, kebagusan. Cik ini besok nek mati husnul khotimah, cedek-cedek apa yang kita senangi. Kan banyak ya orang seneng maca Quran pada saat qiraat, maca Quran, naik panggung, cukup nada ketinggian, akhirnya mati kena jatuh. Wah, husnul khotimah. Seneng jamaah di masjid, kan banyak. Sholat subuh di masjid, meninggal pada saat sujud pun luar biasa, indah sekali. Dan itulah yang diidam-idamkan setiap manusia. Ditunggu bidadari beda di alam kubur, di alam barzah sudah mendapatkan nikmat. Wah, luar biasa. Masih petang-petang sing rewangi wong, ayo. Jadi anak-anak implementasi dari amal yang kita lakukan di dunia. Yang ketiga, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Banyak orang yang hanya cinta terhadap hayata, kehidupannya, uripe tok sampai lali nang mati. Kula jenengan iso bakal mati. Hal yang pasti terjadi pada kita. Pasti. Dan banyak dari umat Rasulullah di akhir zaman sing dipikir uripe tok, senang uripe tok tanpa melihat atau mengingat kematian. Makanya Rasulullah itu menganjurkan untuk kita berziarah. Itu bid'ah, Pak. Ono sing ngomong Wali Songo anu ziarah nang makam Wali Songo itu bid'ah. Bid'ah dasmu. Seluruh orang itu ditanya, seluruh orang di Ahlussunnah wal Jamaah nang pesareane para wali. Ndak iro jawabane jaluk nang
kuburan itu boten kita tidak ada satupun yang menjawab seperti itu. Tapi bertabaruk, mulai barokah. Dungone, ya aku si Allah jalur tetap. Di tempat situ dimakamkan seorang yang alim, seorang yang soleh, yang dekat dengan Allah. Dan di tempat itulah doa itu diijabahi oleh Allah, makbul dungone. Jadi dungone tetap nang Gusti Allah. Bertabaruk dan bertabaruk boleh dalam agama. Ada dicontohkan oleh salafus saleh, para sahabat dicontohkan. Zaman ini kan Nabi itu ada sahabat yang menelan itu darah dari bekas darah Rasulullah. Udah wonten, mau ditanya kenapa seperti itu? Saya mau bertabaruk dengan darah ya Rasulullah, bertabaruk dengan ludah Rasulullah. Nanti napa itu ludah Rasulullah itu bisa menjadi berkah obat. Jadi ludah Rasulullah itu bisa menjadi obat. Itu kalau jenengan, kalau pulau ludah mengandung apa? Jadi beda. Jadi ludah Rasulullah bisa menjadi obat. Kalau ludah jenengan menjadi apa? Pada saat Rasulullah itu dikejar-kejar kafir Quraisy, keluar dari rumahnya. Yang suruh nunggu waktu itu menggantikan itu Sayyidina Ali. Waktu itu masih muda, Sayyidina Ali disuruh menggantikan Rasulullah di kamar. Bisa main ganti ini. Padahal yang diincar itu Rasulullah dan orang kafir kita ini kamarnya itu. Yang di kamar itu kamarnya Rasulullah dan itu yang di situ itu pasti Rasulullah. Waduh, nanti dibunuh. Oleh sing ganti di kasur kok mesti kemungkinan besar kan dibunuh. Tapi Sayyidina Ali itu memang pemuda yang soleh, yang alim. Ya gelem. Coba nek jenengan ngoten. Kula jenengan disuruh ngenteni. Saiki sampean sing turu di kulo aku tak tak ngali teko omah iki. Perlu nek sampean nanti sing turu di kulo dipateni sampean mali ngomong. Ndak ya bakar yang doan. Tapi saya kira boten. Malah gelem saja. Kalau Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq lari dari kejaran kafir Quraisy. Keluar dari rumah. Boten ketok dibaca orang Yasin ini. Sudah masuk tak ceritani. Akhirnya singitan di gua mau masuk ke gua sore itu nang Sayyidina Abu Bakar enggak oleh pun Rasul kesana kula masuk. Kenapa? Saya takut nanti itu karena gua enggak pernah dimasuki orang. Saya takut di dalamnya nanti ada binatang berbisa, ada kala jengking, ada ular. Saya takut engkau yang digigit ya Rasul. Biar saya membersihkan dulu, yang masuk dulu dan membersihkan tempat untukmu ya Rasul. Diolehi nang aja. Abu Bakar meriziki maka gua itu supaya tidak ada binatang berbisa. Bener, diriziki di untuk kalau jengking. Waduh, kalau jengking. Sampai ingin nyoba. Nek kalau jengking tak pati teman mah nek katel mah ciri iki. Waduh sampean langsung ora kesuk. Waduh, yo cok kalau jengking. Tawon das mawut gede dah yo. Belum keringat dingin pucat wajahnya. Yang aja Nabi itu ditakdir tengok Nabi Abu Bakar. Wedi. Lah takut. Jangan takut. Lah rasa innallaha. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Boten ya Rasulullah, sampai kok pucat. Saya enggak takut, saya enggak khawatir, saya tahu saya bersama Allah. Tapi kenapa engkau pucat? Kata Rasulullah. Di sini kalau tintok kalau jengking. Kenapa ada di sini? Kata Rasulullah sini. Mana jarimu? Langsung itu diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Diidoni itu seketika langsung kempes. Coba nek kula jenengan sing idoni Bismillahirrahmanirrahim. Tambah aku Bang, sampeyan itu mengandung bisa ular.